FM 96,9 MHz, pendengar Anda dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak bersama saya Cantika Anjali. Di Sumba siang ini, hari ini kita akan membahas tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat. Saya sapa dulu pendengar di RRI Pro 1 Kupang, selamat mendengarkan. Dan hari ini saya sudah bersama kedua narasumber. Di sini ada Kak Gilang Hedrian Prastomo Suseno sebagai tim program UMKM Go Digital Pulau Sumba Baktikom Info, dan bersama Kak Putri Puji Lestari dari umkmindonesia.id. Selamat siang Kak Gilang dan Kak Putri. Selamat siang Cantika. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik, sehat, semangat. Boleh disapa pendengar RRI Pro 1 RRI Sumba dan Kupang? Halo, selamat siang para pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengundang kami di tempat ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Iya, baik. Halo, selamat siang semuanya pendengar RRI Sumba. Baik, terima kasih. Selamat datang di studio Pro 1 RRI SP Sumba. Dan hari ini kita akan membahas tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat. Mungkin saya bisa langsung ke Kak Putri dulu. Kak Putri bisa menjelaskan sedikit apa sih itu umkmindonesia.id, Kak? Oh ya, saya koreksi sedikit ya Kak Cantika. Siap. Jadi kita itu namanya itu bukan UMKM ya, tapi Ya. ukmindonesia.id. Oke, Jadi, UMKM. ukmindonesia.id itu sebuah media informasi berbasis komunitas bagi UMKM yang ingin naik kelas begitu. Jadi untuk mewujudkan visi itu, kami mempublikasikan informasi dan wawasan bisnis melalui website dan media sosial dari UKM Indonesia ID begitu. Melalui platform tersebut, pelaku UMKM bisa temukan beragam informasi yang bisa membantu bisnisnya naik kelas, mulai dari program dan kegiatan pengembangan UMKM, tip bisnis, cerita inspiratif UMKM, izin usaha dan juga sertifikasi, bedah kasus hingga layanan pengembangan usaha. Begitu Cantika. Oke, baik. Berarti UKM ya? UKM Indonesia ya, Kak Putri. Itu untuk menaungi semua UMKM yang ada di Indonesia. Iya, betul. Jadi kita itu ingin semua UMKM di Indonesia itu bisa naik kelas gitu, bisa naik level. Oke. Hari ini kan tujuan kedatangan Kak Putri bersama Kak Gilang pastinya di sini untuk sudah bekerja sama dengan Baktikom Info ya, Kak? Betul sekali Ya, Cantika. Kak Gilang boleh menjelaskan sedikit kenapa sih Baktikom Info itu mau memfokuskan kegiatan ini dan bekerja sama dengan UKM Indonesia yang disebut Kak Putri tadi? Baik, Cantika dan teman-teman pendengar, bahwa salah satu fokus utama Bakti pada tahun-tahun yang mendatang adalah menciptakan layanan atau menciptakan ekosistem digital bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, di mana salah satu fokusnya adalah teman-teman UMKM. Oke. Nah, karena akhir-akhir ini saja ya, kita nggak bisa memberhentikan arus globalisasi di mana semua transaksi, semua kegiatan itu sudah menggunakan internet gitu. Iya. Nah, internet memberikan kami atau memberikan kita banyak sekali kemudahan. Salah satunya kita bisa bertransaksi atau berkomunikasi dengan contactless tanpa adanya perantara yang kelihatan, tapi kita kemudian yang jauh menjadi dekat. Iya. Nah, maka dari itu kami siapkan para UMKM di Pulau Sumba ini yang menjadi wilayah mungkin concern kami karena 3T ya, 3T kami siapkan untuk bisa mengakses pengetahuan, bisa mengakses layanan internet yang baik yang bisa mendukung bisnis mereka semakin naik kelas seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Putri Disebutkan tadi. lagi. Berarti ini memang khusus untuk daerah 3T ya, Kak? Iya betul Kak, Makanya kenapa bisa di Sumba Barat. betul. Baik, Kak, ini kan UMKM berbasis digital menggunakan WhatsApp bisnis ya, seperti yang Betul. kita ketahui. Bisa dijelaskan sedikit mungkin dari Kak Putri dan Kak Gilang, kenapa sih memilih WhatsApp bisnis padahal masih banyak yang bisa digunakan selain WhatsApp bisnis? Oke, Cantika, memang salah satu salah satu hal yang kelihatan yang bisa kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai menuju digital adalah dengan mereka mulai mengakses layanan yang berbasis digital juga, seperti kalau misalkan teman-teman muda kita yang anak muda ini Iya. punya sosial media, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalkan pelaku UMKM mereka sudah mulai menggunakan
Shopee, Tokopedia, WhatsApp Business. Tapi balik lagi ke pertanyaan Cantika, kenapa kita menggunakan WhatsApp Business? Karena yang pertama WhatsApp Indonesia adalah masyarakat WhatsApp. Iya, Kayaknya nggak mungkin Cantika nggak punya WhatsApp, ya nggak? nggak mungkin. Cantika punya WhatsApp kan? Pasti di sini teman-teman juga pada punya WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri merupakan salah satu platform termasuk dalam 3 besar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan penggunaan pun juga relatif lebih sederhana daripada menggunakan e-commerce yang lain gitu. Jadi kenapa kami akhirnya pilih WhatsApp Business untuk menjadi salah satu platform yang bisa dikembangkan untuk teman-teman UMKM ini bisa ekspansi bisnisnya makin naik kelas lagi. Seperti Iya itu. betul. Apalagi kan di Sumba ini kebanyakan pengguna WhatsApp ya Kak. Betul, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, satu Facebook, ekosistem itu. Instagram dan lain-lain. Oke baik, Kak Putri, ini awalnya kegiatan ini dilaksanakan itu selain tadi Kak Putri bilang agar UMKM semua dapat mempunyai sertifikat dan lain-lain seperti yang Kak Putri katakan. Awalnya kenapa sih bisa diadakan pelatihan UMKM berbasis digital di Sumba Barat pada khususnya? Oh ya, jadi ini kan sebelumnya dari kita kegiatan ini sebenarnya dari Bakti Kominfo ya. Bakti Kominfo ini sudah membangun penguat sinyal di daerah 3T, Oke. termasuknya di Sumba Barat ini. Jadi untuk implementasinya ke masyarakat itu apa gitu. Jadi apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM ini dengan adanya penguat sinyal dari Bakti Kominfo ini. Salah satunya ya kita melakukan pelatihan untuk penggunaan WhatsApp Business ini. Baik. Gitu, Cantika. Baik, pelatihan ini sudah berjalan beberapa lama ya Kak Gilang kalau boleh tahu? Sudah berjalan dari bulan, kami ada 2 tahapan program sebenarnya. Iya. Yang pertama adalah pelatihan pembentukan jaringan fasilitator, di mana kami percaya bahwa teman-teman di Sumba ini adalah teman-teman yang memiliki potensial untuk mengembangkan daerahnya sendiri. That's why kami tidak memilih fasilitator dari Jakarta untuk melatih teman-teman di Sumba. Kami latih teman-teman fasilitator di Sumba ini biar nantinya para teman-teman fasilitator ini menjadi fasilitator lokal dan bisa melatih teman-teman UMKM binaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program pendampingan teman-teman UMKM binaan yang sudah diselenggarakan sejak tanggal 3 November yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember nantinya. Berarti sebentar lagi ya? Betul. Baik, pelatihan-pelatihan ini berarti khusus di Sumba Barat apa mencakup seluruh Sumba Kak? Kami mencakup di 4 kabupaten di seluruh Pulau Sumba. Kami Oke. mulai pelatihannya dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Ya. kemudian kami lanjut ke Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Masing-masing kabupaten mendapat kesempatan yang sama, dilatih oleh 5 fasilitator lokal dan 50 UMKM binaan yang terpilih yang sudah kami kurasi dari sekitar 200-300 pendaftar yang tadinya mendaftar secara keseluruhan. Dan kemudian satu fasilitator akan membina 10 UMKM sampai tanggal 15 Desember nantinya. Jadi diharapkan setelah pendampingan ini selesai, kami selain bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman UMKM, kami juga memberikan relasi dan ekosistem teman-teman UMKM yang baru, yang segar di seluruh Pulau Sumba ini. Oke, di luar pertanyaan ya Kak Putri dan Kak Gilang, berarti ini pertama kali datang ke Sumba Kak? Iya, betul. Betul Betul sekali. Sudah jadi Rambu Putri dan Umbu Gilang ini bisa dipanggil. Sudah dong. Saya sejak dari kelas 4 SD itu sudah pernah baca majalah Iya. anak-anak ya, dan Iya. itu mengulas soal Waingapu, soal Festival Kuda Pasola. Pasola ya. Terus kemudian ada soal Bukit Wairinding. Terus kayak dari situ mimpi saya pengen segera menjajakan kaki di tanah Sumba, dan puji Tuhan di umur 25 tahun ini akhirnya tersampai juga ya. Tersampaikan. Tuhan baik sekali. Karena kegiatan ini ya, Iya, betul UMKM sekali. berbasis go digital. Dan Sumba itu sangat indah ya. Sangat Betul. indah seperti orang-orangnya nggak Kak Putri? Betul. Iya, betul sekali. Sangat hangat loh di Sumba ini. Kami sangat betah di sini. Iya. Betah tinggal di sini aja Kak. Nikah sama orang Sumba. Aduh. Amin amin. Baik pendengar, itu tadi penjelasan sedikit dari Kak Gilang dan Kak Putri. Kita masih akan berbincang-bincang tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat bersama kedua narasumber kita. Tapi setelah yang satu ini. Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik.
Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara 2 pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian lego-lego. Baik, dari Jalan Malada nomor 1 Kabubak masih bersama saya Cantika Anjali dalam UMKM berbasis Go Digital bersama Kak Gilang dan Kak Putri. Baik, kita bisa lanjut perbincangan kita siang di Sumba siang ini. Boleh tahu nggak Kak Putri, berapa UMKM yang ditargetkan mengikuti pelatihan Go Digital di Sumba? Ya, siang semuanya. Jadi di Sumba ini kita menargetkan ada 200 UMKM yang bisa ikut pelatihan ini. Dari tiap kabupaten itu kita ambil 50 UMKM, pelaku UMKM. Jadi kita ingin mengembangkan bisnis mereka melalui WhatsApp bisnis ini. Oke, ada syarat tersendiri tidak Kak untuk mendaftar mengikuti pelatihan dari Baktikom Info ini? Ya, syaratnya gampang sekali ya. Ini untuk pelaku UMKM-nya ini, yang penting dia sudah punya usaha, sudah menjalankan usahanya dan menghasilkan hasil dari usahanya tersebut. Lalu pelaku UMKM ini juga memiliki gawai atau laptop yang bisa untuk mengakses WhatsApp bisnis. Iya, itu paling penting sebenarnya. Untuk izin usaha mungkin masih agak sulit ya di Sumba ini. Jadi kita menyiapkan legalitasnya itu ada surat bukti kepemilikan dari Baktikominfo dan juga UKM Indonesia untuk menyertakan surat pernyataan bahwa usaha tersebut milik dia sendiri gitu. Lalu untuk umur kita menargetkan di bawah 50 tahun karena untuk usia-usia yang sudah di atas 50 tahun itu mungkin untuk menerima informasinya itu agak minim ya. Iya. Gitu. Jadi kita menargetkan sebenarnya lebih ke anak muda. Oh iya, berarti memang potensi anak muda Sumba Iya, yang betul. memiliki UMKM ya. Baik Kak Putri, setelah mereka mendaftar kebanyakan mungkin bisa Kak Putri cerita sedikit, kebanyakan UMKM itu kalau di Sumba itu apa, mungkin di makanan atau di bahan tekstil atau apa Kak? Jadi sebenarnya kita menargetkan lebih ke mama-mama ya pelakunya, ke wanita gitu. Terus untuk varian dari pelaku-pelaku usaha ini, mereka kebanyakan tenun karena di Sumba itu tenun itu menjadi Satu ikon ikon ciri tersendiri khas. ya di Sumba. Terus daur ulang plastik itu mereka bisa digunakan sebagai hiasan ruangan. Baik. Lalu dari ban-ban bekas begitu dia juga didaur ulang jadi kursi, jadi tempat makan buat ternak dia kayak babi gitu kan. Terus ada juga yang kerajinan-kerajinan seperti ini gelang Sumba. Gelang, Ini, oh ya, gelang Sumba. sedang saya pakai ini. Saya dapat dari UMKM di Sumba ini. Gratis ya Kak Putri. Itu bonus Kak jalan-jalan ke Sumba. Terus sembako itu di daerah Sumba Tengah itu dia sebagian besar usahanya sembako. Oke, di Sumba Tengah. Iya. Untuk Sumba yang lain
tenun sih. Tenun. Baik Kak Putri, berarti dengan sendirinya, kalau boleh jujur saya sendiri baru tahu kalau di Sumba ini ada UMKM daur ulang Kak, dari ban dan plastik seperti tadi. Iya, iya. Karena mungkin UMKM di Sumba Barat ini belum terekspos. Bersyukurnya ada kegiatan ini, banyak yang akan mengetahui ternyata di Sumba banyak anak muda yang mempunyai usaha sendiri dan mama-mama yang punya kerajinan di rumah. Baik, ke Kak Gilang nih. Kak, dengan adanya kegiatan ini outputnya nanti di yang mau diharapkan itu apa? Hasilnya seperti apa dan ada kelanjutan tidak setelah Oke. pelatihan ini? Cantika dan teman-teman, bahwa pelatihan yang sudah diikuti oleh teman-teman UMKM di 4 kabupaten di Pulau Sumba ini, kami mengajarkan 8 modul yang berkaitan dengan WhatsApp bisnis. Termasuk modul tersebut juga mengajarkan hal-hal teknikal, bagaimana cara menggunakan WhatsApp bisnis, promosi menggunakan WhatsApp bisnis, terus mengenali dan menggunakan fitur-fitur dalam WhatsApp bisnis, Iya. hingga ke keamanan dalam berbisnis atau etika digital dalam berbisnis secara digital. Nah, kedelapan modul tersebut setelah diajarkan oleh para fasilitator lokal, di mana salah satu penilaian kami adalah tugas yang diberikan oleh teman-teman UMKM yang nantinya dibantu oleh teman-teman fasilitator lokal masing-masing, dikumpulkan gitu. Tugasnya apakah berupa kertas dengan pilihan ganda kemudian jawaban esai? Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Tugasnya pun karena kita ngomongin hal-hal yang digital, berarti tugasnya juga digital juga gitu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana misalkan ada modul yang berbicara mengenai tentang keamanan gitu. Kami bisa pastikan bahwa tugas yang diberikan adalah bagaimana menggunakan fitur keamanan dalam WhatsApp bisnis tersebut gitu. Jadi tugasnya adalah para teman-teman UMKM sudah mengaktifkan fitur keamanan di dalam WhatsApp bisnis WhatsApp masing-masing. bisnis, ya. Jadi tugasnya semuanya terintegrasi juga secara digital. Nah, kemudian itu output yang pertama. Baik. Yang kedua lebih jauh lagi dengan bantuan teman-teman fasilitator juga melakukan pendampingan secara berkala. 8 kali pendampingan ke teman-teman UMKM binaan. Kami berharap bahwa teman-teman UMKM binaan ini yang pertama bisa mahir menggunakan WhatsApp bisnis untuk ekspansi bisnis mereka, pastinya itu. Kemudian yang kedua adalah kami juga berharap bahwa setelah pelatihan ini jaringan yang sudah kami bentuk ini tidak bubar, tapi Iya. bisa menjadi wadah komunikasi, wadah relasi buat teman-teman bisa berbisnis. Siapa tahu setelah tanggal 15 Desember nanti teman-teman kami yang di Sumba yang lainnya itu ada yang berencana membuat arisan. Jadi Arisan UMKM ya? Iya, arisan UMKM. Jadi nanti setiap berkumpul di mana, mengunjungi tempat siapa, kita iuran, kita arisan, uang yang menang itu bisa dijadikan untuk modal. Itu Oke. menurut kami adalah sebuah milestone yang bagus juga gitu, karena berarti kami bisa berhasil membuat program yang tidak hanya sekali duduk saja, Duduk tapi bisa saja. berkelanjutan juga. Kami harapkan juga teman-teman UMKM bisa berelasi satu sama lain, ada potensi kerjasama bisnis yang bisa dikerjakan juga dengan wadah ini. Jadi silakan teman-teman UMKM bisa gunakan wadah ini sebaik mungkin. Oke, baik, luar biasa ya Kak. Kak boleh tanya, ada tidak sih kendala ketika para UMKM ini menggunakan WhatsApp bisnis? Karena jujur kalau di Sumba WhatsApp bisnis itu memang semua sudah menggunakan WhatsApp. Tapi WhatsApp bisnis itu menjadi suatu hal yang mungkin baru bagi para UMKM. Apalagi tadi seperti dikatakan Mama Kak Putri, kebanyakan pemilik UMKM itu mama-mama. Betul. Boleh cerita sedikit tidak? Kak? Pastinya ada kendala karena WhatsApp bisnis berbeda dengan WhatsApp Messenger yang kita gunakan seperti biasa Iya. ya. Tapi sebenarnya WhatsApp bisnis itu memiliki fitur-fitur yang bisa mendukung bisnis teman-teman semua, tapi tidak meninggalkan fitur-fitur dalam WhatsApp yang lama atau WhatsApp Messenger Oke. gitu. Kendalanya yang pertama adalah pada waktu itu kami pelatihan di salah satu lokasi, banyak sekali mungkin kendala yang pertama adalah HP atau gawai yang digunakan oleh mama-mama itu tidak support dengan Iya. WhatsApp bisnis gitu. Android mereka tidak support dengan WhatsApp bisnis karena sistemnya masih beta. Itu juga menjadi kendala juga. Terus kemudian yang kedua adalah sinyal pastinya kendala jaringan ketika melakukan pelatihan. Yang ketiga adalah mungkin karena aplikasi WhatsApp bisnis ini masih baru, ada beberapa mama-mama yang ragu untuk install WhatsApp bisnis ini gitu. Kami takut WhatsApp bisnis ini kami jadi tidak bisa Datanya hilang, ya. chat dengan teman kami yang lama gitu. Kami takut ini adalah aplikasi yang penipuan seperti itu. benar-benar. Jadi
memang kendala-kendala tersebut masih ada. Tapi kami yakin yang namanya adopsi Ya. atau adaptasi itu pastinya membutuhkan waktu juga gitu. Karena kalau mungkin tidak dalam tanda kutip dipaksa, sampai kapan ekosistem digital ini bisa akan terus berkembang dengan baik gitu. Oke, biar mengikuti perkembangan zaman ya Kak Betul. Gilang. Baik, ini sudah kedatangan yang kedua ya Kak Gilang dan Betul. Kak Putri. Mungkin bisa dijelaskan Kak Putri kedatangan kedua ini seperti untuk melihat perkembangan atau seperti apa Kak? Jadi kedatangan kami kedua ke Sumba ini kita keliling ke UMKM-nya, gimana perkembangan mereka menggunakan WhatsApp bisnis. Apakah benar-benar membantu atau malah menyulitkan mereka terkait usaha mereka ini. Dan hasilnya mungkin Ya. bisa diceritakan? Hasilnya ya ada yang merasa terbantu, ada yang merasa juga terbebani dengan WhatsApp bisnis ini. Karena ya mereka itu masih terbiasa dengan WhatsApp Messenger. Messenger. Dan di Sumba ini mereka masih mengandalkan Facebook. Oke, Sebagian betul. besar menggunakan Facebook begitu. Jadi mereka berjualan itu di Facebook. Padahal sebenarnya WhatsApp bisnis itu jika kita benar-benar memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana, itu benar-benar membantu usaha kita dalam memasarkan produk-produk kita. Karena di sana kan sudah ada katalognya gitu. Jadi kita hanya tinggal mengupdate katalog tersebut sesuai dengan produk kita gitu Kak. Oke, Kak Gilang ada cerita sedikit mungkin saat bertemu sama fasilitator kendala apa yang mereka ceritakan ketika melakukan pendampingan ya? Pendampingan boleh tahu berapa kali Kak saat dalam ini selama berjalannya kegiatan? Pendampingan dilaksanakan selama 8 kali. Setiap fasilitator? Iya, setiap Oke. fasilitator. 8 kali itu karena kami mengajarkan 8 modul ya. Jadi Oke. diharapkan setiap satu kali pertemuan pendampingan itu mereka bisa refreshment atau penyegaran tiap modulnya gitu. Oke, tapi fasilitator tidak ada kendala yang mereka ceritakan Pastinya ketika ada bertemu dong, Kak pastinya Gilang juga dan ada Kak dong. Putri. Karena seperti ini, kami mencoba ketika menyeleksi teman-teman UMKM dan juga fasilitatornya itu, Iya. kami memproyeksikan bahwa satu fasilitator mendampingi 10 UMKM binaan sesuai dengan wilayah atau tempat tinggal terdekat mereka. Gitu. Oke. Jadi diharapkan bisa mereka bisa bertemu secara langsung lebih mudah gitu karena tidak ada kendala jarak gitu. Tapi ternyata Sumba ini sangat luas sekali. Walaupun kami sudah memproyeksikan seperti itu, ternyata masih aja dalam satu wilayah itu masih jauh gitu. Terus kemudian kami memahami juga bahwa teman-teman UMKM setiap harinya mungkin akan bekerja untuk memenuhi pesanan atau memenuhi target yang nantinya mereka harus jual gitu. Dan itu juga menjadi kendala juga untuk para fasilitator juga melakukan pendampingan karena ada satu UMKM itu tidak bisa ditemui, 1-2 UMKM tidak bisa ditemui karena kesibukan seperti itu. Dan untuk pendampingan ini kami juga bisa serahkan kepada teman-teman fasilitator sekiranya metode apa yang terbaik yang bisa mereka usahakan agar teman-teman UMKM ini tetap terjalin dalam jaringan yang sama gitu. Apakah mereka akan didampingi satu kelompok secara langsung semuanya atau satu persatu itu kami kembalikan lagi kepada teman-teman fasilitator. Semoga berhasil. Semoga berhasil, amin. Semoga yang mendengarkan. Ya, baik. Saya sapa dulu, selamat siang untuk pendengar di RRI Pro 1 Kupang dan RRI Pro 1 SP Sumba. Tadi Kak Gilang dan Kak Putri sudah menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Ternyata mencakup semua Pulau Sumba di 4 kabupaten dan berfokus pada WhatsApp bisnis. Baik Kak, boleh cerita setelah ke Sumba ini kan terakhir tanggal 15 Desember ya? 12. 12, oh oke, 12 Desember. Apa sih yang Kak Putri dan Kak Gilang akan bawakan ke Bakti dan UMKM mungkin tentang hasil ini dan selanjutnya akan seperti apa? Mungkin mau dipresentasikan depan menteri atau apa Kak tentang UMKM yang ada di Sumba? Silakan Kak. Ya mungkin dari saya dulu ya Iya. Kak Gilang. Jadi kita dapat cerita dari UMKM ini kan mereka masih kesulitan untuk mengatur keuangan mereka, manajemen keuangan mereka, memisahkan antara mana ini uang yang hasil dari produk jualan mereka dan juga uang pribadi mereka. Jadi mungkin kedepannya kami ingin membawa, maksudnya ada program lagi untuk pelatihan terkait manajemen keuangan. Juga ada juga desain produk ya.
Jadi desain produk yang lebih menarik lagi dari yang mereka sudah punya, dan juga improve dari produk-produk yang sudah mereka punya begitu. Kedepannya sih eh, saya berencana seperti itu. Ya semoga semesta mendukung ya. Jadi kami Amin. bisa hadir kembali ke Pulau Sumba ini yang sangat indah sekali. Amin. Kalau Kak Gilang? Sedikit menambahkan dari Kak Putri, sederhananya kunjungan kami yang kedua ini berfokus untuk monitoring dan juga evaluasi gitu. Kami monitoring apakah pelatihan ini memberikan dampak untuk teman-teman UMKM dan juga fasilitator atau belum gitu. Kemudian kami evaluasi apakah program yang kemarin itu sudah oke atau mungkin ada masukan dari teman-teman terkait program selanjutnya ini seperti apa gitu. Apakah di tahun depan kami harus hadir dengan program yang sama atau kami perlu mengangkat perspektif lain dalam program yang kami angkat itu untuk mengembangkan bisnis teman-teman di sini gitu. Nah, cerita-cerita yang sudah Kak Putri bicarakan tadi itu memang betul adanya gitu. Kami memang belum keliling ke semua Pulau Sumba untuk monitoring dan evaluasi ini, tapi kami bisa menangkap bahwa teman-teman di Pulau Sumba ini sangat rindu untuk diberikan akses ilmu pengetahuan dan juga pelatihan untuk mengembangkan bisnis mereka gitu. Dari Sumba Barat, kami masih dari Sumba Barat ke Sumba Barat dan sekarang juga di Sumba Tengah, dan Sumba Tengah pun juga belum selesai kan. Banyak sekali masukan-masukan program yang teman-teman UMKM ini mau gitu. Seperti tadi yang Kak Putri bilang ada manajemen keuangan, terus ada juga soal bagaimana mereka bisa mendesain produk mereka. Terus ada juga mungkin akses modal yang nantinya mereka juga saya pikir juga itu penting untuk bisnis gitu. Setelah ini itu adalah cerita-cerita yang akan kami bawa ke teman-teman di Jakarta di kementerian nantinya ini. Kita berdoa saja teman-teman semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Amin. Bisa jadi umbu dan rambu Sumba ya. Amin, amin, amin. Sudah dong. Amin, amin. Berarti setelah ini selesai Kak Gilang dan Kak Putri akan bercerita banyak ya Iya, di di Jakarta. Jakarta. Dan semoga akan ada pelatihan lain pada tahun depan. Amin, pastinya. Oke, baik, saya minta closing statementnya dari Kak Gilang dan Kak Putri untuk pembahasan kita hari ini tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat. Ya, jadi dengan adanya pelatihan UMKM Go Digital ini, semoga Pulau Sumba juga bisa memanfaatkan akses internet dari Bakti Kominfo ini dengan lebih baik lagi, dan bisa benar-benar go digital ya, mengikuti perkembangan zaman yang benar-benar sudah digital ini. Iya, betul. Terima kasih Kak Putri, Kak Gilang. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan kepada teman-teman RRI Sumba yang sudah mengundang kami pada kesempatan yang baik pada siang hari ini. Iya. Terima kasih Cantika dan juga rekan-rekan. Yang kedua adalah saya mungkin sedikit titip pesan untuk teman-teman UMKM di Sumba. Jangan takut untuk melangkah digital. Jangan takut untuk mengembangkan bisnis secara digital gitu. Karena komitmen pemerintah juga akan menyediakan infrastruktur yang baik yang nantinya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk teman-teman mulai go digital. Siapa tahu infrastruktur ke depan sudah baik, pasti infrastruktur ke depan sudah baik, mungkin bisnisnya di Sumba tidak hanya berputar di Sumba saja tapi sudah mulai ekspansi ke seluruh Indonesia ataupun mungkin ke negara tetangga seperti Australia dan Malaysia mungkin gitu. Jadi Pulau Sumba ini semakin dikenal sama masyarakat. Yang ketiga adalah tanah Sumba ini tanah yang sangat indah sekali, tanah yang sangat diberkati sama Tuhan. Jadi silakan teman-teman bisa cari potensi apapun yang bisa teman-teman jual gitu, yang nantinya bisa menjadikan mungkin pekerjaan yang menghasilkan baik untuk teman-teman di Sumba ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang ada di rumah. Tepuk tangan untuk Kak Gilang dan Kak Putri. Terima kasih. Ini merupakan narasumber kita yang jauh-jauh ya, datang dari Jakarta untuk ke RRI SP Sumba pastinya. Baik Kak Gilang dan Kak Putri, terima kasih atas waktunya. Sampai Terima kasih. ketemu lagi. Terima kasih, Cantika. Sukses untuk pelatihan-pelatihan dan rencana-rencananya ke depan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Dan semoga sehat selalu selama di Sumba.
Sumba. Amin. Ini musim hujan Kak. Jangan lupa ke tempat-tempat wisata yang ada di Pasti Sumba. dong, pasti. Di Sumba Barat sudah kemana saja Kak? Sumba Barat sudah ke Kampung Adat Praijing. Ke Kampung Adat Praijing. Sangat indah sekali. Kami Oke. berdialog dengan bapak-bapak juga di sana. Terus kemudian ke pantai apa? Watu Bela. Bela. Aduh, itu indah sekali kakak. Yang paling penting adalah makanan di Sumba enak-enak sekali. Oke, nanti mungkin bisa kita buat itu dialog lagi tentang bagaimana tanggapan tentang pariwisata di Sumba. Boleh dong, boleh banget ditunggu Baik. nih. Baik, terima kasih. Pendengar itu tadi di Sumba Siang ini berakhir sudah pembahasan kita tentang UMKM berbasis Go Digital. Semangat untuk para pemilik UMKM yang ada di Sumba dan semoga sukses selalu. Setelah ini Anda akan mendengarkan berita Jakarta dan relay sholat Jumat. Terus mendengarkan RR Sumba dari FM 96,9 MHz. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa, hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah